adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur Pantura yang menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya. Pada awalnya Cirebon berasal dari kata Sarumban. Cirebon adalah sebuah duku kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa. Lama-kelamaan Cirebon berkembang menjadi sebuah desa yang ramai yang kemudian diberi nama Caruban. Carub dalam bahasa Cirebon artinya bersatu padu, diberi nama demikian karena di sana bercampur para pendatang dari beraneka bangsa diantaranya Sunda, Jawa, Tionghoa, dan unsur-unsur budaya bangsa Arab, agama, bahasa, dan adat istiadat. Kemudian pelafalan kata Caruban berubah lagi menjadi Karbon dan kemudian Cerbon. Selain karena faktor penamaan tempat, penyebutan kata Cirebon juga dikarenakan sejak awal mata pencaharian sebagian besar masyarakat adalah nelayan, maka berkembanglah pekerjaan menangkap ikan dan rebon, udang kecil, di sepanjang pantai, serta pembuatan terasi, petis dan garam. Dari istilah air bekas pembuatan terasi atau yang dalam bahasa Cirebon disebut belendrang, yang terbuat dari sisa pengolahan udang rebon inilah berkembang sebutan cai rebon, bahasa Sunda, air rebon, yang kemudian menjadi Cirebon. Sejarah menurut manuskrip Purwaka Caruban Nagari, pada abad 15 di pantai Laut Jawa ada sebuah desa nelayan kecil bernama Muara Jati. Pada waktu itu sudah banyak kapal asing yang datang untuk berniaga dengan penduduk setempat. Pengurus pelabuhan adalah Ki Gedeng Alang-Alang yang ditunjuk oleh penguasa kerajaan Galuh Pajajaran. Dan di pelabuhan ini juga terlihat aktivitas Islam semakin berkembang. Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan tempat pemukiman ke tempat pemukiman di Lemah Wungkuk, 5 km arah selatan mendekati kaki bukit menuju kerajaan Galuh. Sebagai kepala pemukiman diangkatlah Ki Gedeng Alang-Alang dengan gelar Kuwu Cerbon. Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Walangsungsang, putra Prabu Siliwangi ditunjuk sebagai Adipati Cirebon dengan gelar Cakrabumi. Pangeran inilah yang mendirikan kerajaan Cirebon, diawali dengan tidak mengirimkan upeti kepada Raja Galuh. Oleh karena itu Raja Galuh mengirimkan bala tentara ke Cirebon untuk menundukkan Adipati Cirebon, namun ternyata Adipati Cirebon terlalu kuat bagi Raja Galuh sehingga ia keluar sebagai pemenang. Penduduk menurut hasil Suseda Jawa Barat tahun 2010 jumlah penduduk kota Cirebon telah mencapai jumlah 298.000 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sekitar 145.000 jiwa dan perempuan sekitar 153.000 jiwa, dan rasio jenis kelamin sekitar 94,85. Penduduk kota Cirebon tersebar di 5 kecamatan. Kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pekalipan sebesar 21,5 ribu jiwa per kilometer persegi. Terpadat kedua adalah Kecamatan Kejaksan 11,8 ribu jiwa per kilometer persegi. Kemudian Kecamatan Kesambi 8,8 ribu jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Lemah Wungkuk 8,45 ribu jiwa per kilometer persegi. Dan kepadatan terendah terdapat di Kecamatan Harjamukti hampir 5,48 ribu jiwa per kilometer persegi. Cirebon dikenal dengan nama Kota Udang dan Kota Wali. Selain itu kota Cirebon disebut juga sebagai Caruban Nagari, penanda Gunung Ceremai, dan Grage, negeri gede dalam bahasa Cirebon berarti kerajaan yang luas. Sebagai daerah pertemuan budaya antara suku Jawa, suku Sunda, bangsa Arab, bangsa China dan para pendatang dari Eropa sejak beberapa abad silam, masyarakat Cirebon dalam berbahasa biasa menyerap kosakata bahasa-bahasa tersebut ke dalam bahasa Cirebon. Misalkan saja, kata murad yang artinya bersusun, serapan dari bahasa Arab, kata taocang yang berarti kucir, serapan dari bahasa Cina, serta kata sonder yang berarti tanpa, serapan dari bahasa Eropa. Perekonomian kota Cirebon dipengaruhi oleh letak geografis yang strategis dan karakteristik sumber daya alam sehingga struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa. Tome Pires dalam Suma Orientalnya sekitar tahun 1513 menyebutkan Cirebon merupakan salah satu sentra perdagangan di Pulau Jawa. Setelah Cirebon diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, pada tahun 1859, pelabuhan Cirebon ditetapkan sebagai transit barang ekspor-impor dan pusat pengendalian politik untuk kawasan di pedalaman Jawa. Kota Cirebon memiliki beberapa kawasan taman diantaranya Taman Air Sunyaragi dan Taman Ade Irma Suryani. Taman Air Sunyaragi memiliki teknologi pengaliran air yang canggih pada masanya. Air mengalir di antara teras-teras tempat para putri raja bersolek, halaman rumput hijau tempat para ksatria berlatih, ditambah menara dan kamar istimewa yang pintunya terbuat dari tirai air.
Sementara beberapa masakan khas kota ini sebagai bagian dari wisata kuliner antara lain, sega jamblang, sega lengko, empal gentong, docang, tahu gejrot, kerupuk melarat, mendoan, sate beber, mie koclok, empal asem, nasi goreng Cirebon, ketoprak Cirebon, bubur ayam Cirebon, kerupuk udang dan sebagainya. Tempat-tempat yang layak dikunjungi Keraton Kasepuhan Keraton Kanoman Kacirebonan Taman Air Sunyaragi Masjid Agung Sang Cipta Rasa Masjid Panjunan. Secara geografis, kota ini merupakan gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat Laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung sekarang. Sebelumnya Kota Bandar Lampung secara historis bernama Tanjung Karang. Teluk Betung kota ini bagian dari wilayah Weihanda Kabupaten Lampung Selatan. Pada sekitar tahun 1982 terjadi peluasan, sehingga kota Tanjung Karang, Teluk Betung dijadikan satu yaitu Kota Bandar Lampung, yakni ibu kota daripada Provinsi Lampung disebut Lampung yang artinya Sang Bumi Lampung. 1213. Sistem nilai dan kultur Lampung menjadi satu ialah pepadun masyarakat Lampung hanya memiliki satu budaya yaitu penyimbang, namun ada dua tradisi yang mengkristal dan hidup dengan nilai yang kental demokratis Saibatin cenderung aristokratis. Suku Lampung diyakini sebagai penyebab penggunaan bahasa Lampung, terutama di daerah perkotaan Kota Bandar Lampung. Suku-suku Lampung ini secara geografis menempati wilayah mulai dari Kepaksian Paksi Paksakala Brak di Kabupaten Lampung Barat, Liwa, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Timur hingga ke bagian wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu, bahkan terdapat juga di pantai barat Provinsi Banten. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km persegi yang terbagi ke dalam 20 kecamatan dan 126 kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.066 jiwa, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020. Sedangkan menurut Kemendagri, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung telah mencapai sekitar 1.192.506 jiwa pada tahun 2022. Yang menjadikan Kota Bandar Lampung merupakan kota terbesar ke-9 setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Makassar, dan Batam. Saat ini Kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Daerah ini mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan dengan komoditas utama yang dihasilkan berupa cengkih, kakao, kopi robusta, kelapa dalam, kelapa bibrida. Kontributor utama perekonomian daerah ini adalah di sektor industri pengolahan. Terdapat berbagai industri yang bahan bakunya berasal dari bahan tanaman dan perkebunan. Industri tersebut sebagian besar merupakan industri rumah tangga yang mengolah kopi, pisang menjadi keripik pisang, dan lada. Hasil industri ini kemudian menjadi komoditas perdagangan dan ekspor. Perdagangan menjadi tumpuan mata pencaharian penduduk setelah pertanian. Keberadaan infrastruktur berupa jalan darat yang memadai akan lebih memudahkan para pedagang untuk berinteraksi sehingga memperlancar baik arus barang maupun jasa.